Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukan sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan geographic begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu geographical entity. Ia adalah satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang kuat bulat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All of social consciousness of man. Breathe. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri pada hari Minggu hari ini, dan selamat tahun baru 2022. Dan kali ini gue membahas sebuah isu, yaitu nasionalisme. Seperti yang pidato Bung Karno yang gue kutip di awal tadi, bagaimana Bung Karno merupakan sebagai seorang sosok penting di dalam the emergence of nationalism di Indonesia. Bagaimana kita itu sadar menjadi sebuah satu kebangsaan yang mana kita ini berbeda-beda pulau, berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, dan berbeda-beda ras, darah, dan lain-lain. Dan dalam pidato itu Bung Karno mencoba menawarkan sebuah konsep soal nation state, dan bagaimana konsep nation state ini merupakan sebuah tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia. Negara-negara yang memiliki latar belakang yang berbeda masyarakatnya, penduduknya, yang kemudian membentuk sebuah kesatuan kenegaraan menjadi sebuah negara yang merdeka dengan sebuah legitimasi dan membangun fondasi-fondasi kebangsaan. Apa itu fondasi kebangsaan? Yaitu rasa memiliki satu sama lain, rasa kesatuan, rasa kebersamaan menjadi suatu dalam satu ikatan geografis gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan diskusi yang pernah dilakukan di Total Politik juga mengenai seorang pemikir bernama Benedict Anderson. Ya, beliau ini adalah seorang pemikir Indonesianis dari Cornell University. Karyanya yang sangat fenomenal itu dan sangat dibaca itu ya Imagine Community. Bagaimana Indonesia itu lahir, dan banyak negara bangsa lainnya juga yang lahir itu di latar belakangi oleh narasi, oleh print kapitalisme ya. Karena ada berbagai macam distribusi informasi ya, berbagai macam pesan-pesan propagandis gitu ya, yang akhirnya membuat pergerakan sebuah negara bangsa itu menjadi konkret, menjadi mungkin, dan menjadi mendapat dukungan dari mayoritas orang gitu, sehingga negara modern, negara yang merdeka itu ada. Nah, kalau kita lihat ya di dalam konteks 45 gitu, 39 atau ketika Belanda mulai mundur dari Indonesia, yang mau merdeka itu juga bukan kalangan yang bukan kalangan yang mainstream juga gitu. Jadi ide soal kemerdekaan itu juga tidak semua orang Indonesia ketika itu juga mendukung Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan gitu. Tidak semua elit yang ada ya, seperti banyak misalnya bupati-bupati dan pejabat-pejabat kolonial yang dipelihara oleh pemerintahan kolonial. Tentunya kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang menguntungkan bagi posisi politik mereka gitu. Nah, tetapi sosok Bung Karno lewat berbagai macam pidato-pidatonya, salah satunya yang gue kutip tadi,
itu mencoba untuk memunculkan kesadaran soal kemerdekaan, kesadaran soal nation state gitu ya, soal satu kenegaraan, negara bekas jajahan Belanda gitu. Dan kemudian itu mendapat dukungan publik sehingga kemerdekaan Indonesia itu menjadi sesuatu yang mungkin. Nah, kita merdeka pun kan sebenarnya juga butuh dukungan dari publik internasional gitu. Salah satu ceritanya itu ya cerita soal kakeknya Bapak Anies Baswedan bersama Bapak A.R. Baswedan ya, bersama Haji Agus Salim datang ke Mesir untuk mendapatkan pengakuan pertama sebagai sebuah independent state gitu, sebuah negara yang merdeka gitu. Itu konteksnya gitu. Nah, kembali lagi ke pidato Bung Karno. Kenapa gue memilih membacakan pidato Bung Karno gitu? Padahal kan sebenarnya kasih teks juga bisa, atau dikasih teks, atau gue bacakan dengan cara membaca berita juga bisa gitu sebenarnya. Tapi gue memilih membacakan dengan ya walaupun gak mirip-mirip amat, tapi ya maksudnya gue berupaya untuk membacakannya dengan cara Bung Karno. Karena menurut gue memang teksnya pidato Bung Karno itu pesannya sangat bagus gitu ya, sangat solid. Tetapi yang jauh lebih penting dari pidatonya Bung Karno itu adalah bagaimana intonasinya, bagaimana nada-nadanya. Jadi itulah yang membuat pidato Bung Karno ini lengkap sebagai sebuah pesan yang bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa yang mana mayoritas itu adalah penikmat wayang ketika itu, penikmat pertunjukan wayang. Nah, bagaimana nada dan intonasi dari pidatonya Bung Karno itu memberikan kemudahan bagi masyarakat kelas bawah untuk memahami apa yang dia katakan gitu, apa yang beliau katakan. Nah, jadi memang di dalam konteks ini lagunya pidato Bung Karno itu menjadi sesuatu yang tidak kalah penting dibandingkan dengan teksnya sendiri gitu. Dengan teks yang begitu baik, yang begitu solid, begitu kuat pesan-pesannya, tetapi juga Bung Karno punya kekuatan untuk menyanyikannya. Jadi di situ justru kekuatan pidatonya Bung Karno ini, karena dengan itu dinyanyikan pesannya menjadi jauh lebih kuat dan itu dimaknai sebagai sebuah tontonan, bukan sebuah instruksi presiden kepada rakyatnya atau atasan kepada bawahannya atau sesuatu yang sifatnya formal. Jadi pidato Bung Karno itu memiliki kemampuan untuk menyusup ke dalam alam kebudayaan masyarakat gitu. Nah, jadi di sini gue melihat teks dan bunyi itu, kalau lu baca filsafat strukturalis gitu, orang-orang macam Ferdinand de Saussure dan lain-lain gitu, itu kan cukup ketat gitu melihat teks dan struktur gitu ya. Ada bunyi juga gitu dalam filsafat linguistik gitu. Jadi masalah bunyi ini juga menjadi sangat penting gitu kan. Disitulah kita melihat bagaimana Bung Karno begitu jeli menghadirkan sebuah pidato dan pesan kampanye yang merupakan bagian dari keseharian masyarakat Indonesia ketika itu. Gitu sih, dan gue melihatnya hari ini bagaimana media sosial dan digital revolution ini juga harus menemukan Bung Karnonya gitu. Jadi kalau di Amerika itu eranya Twitter itu yang paling kuat, yang paling hebat tuh ya Donald Trump gitu. Bagaimana dia bisa memanfaatkan medium itu
untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Nah sementara kita di Indonesia tuh kayaknya gue nggak tahu nih siapa gitu pemimpin yang politician yang betul-betul cakap gitu dalam menggunakan instrumen komunikasi yang ada hari ini gitu. Gue sih ngelihat belum banyak yang betul-betul bisa memanfaatkan semua fitur yang ada gitu. Nah, terus yang terakhir menurut gue adalah ada konteks gitu ya. Jadi pidato-pidato seperti Bung Karno tadi itu muncul di dalam konteks kita lagi state formation, lagi proses pembentukan negara. Jadi pidato-pidato yang bertemakan persatuan itu menurut gua lebih mendapatkan konteksnya ketimbang yang lain-lain. Nah, Bung Karno mengambil momentum itu dengan sangat tepat gitu, dengan insting politiknya yang begitu tajam gitu. Mengambil momentum itu dan akhirnya dia menjadi pembicaraan utama di berbagai macam ruang-ruang diskusi politik gitu. Nah, masuki era Orde Baru ini era di mana di development era gitu. Jadi state development di mana negara membangun dan orang cenderung lebih melihat pesan-pesan politik yang sifatnya lebih tertata, lebih rapi, lebih formal. Karena negara lagi membangun, lagi dalam proses yang pemulihan ekonomi dan lain-lain, lebih terukur gitu. Ya kita lihat aja dari pidato-pidatonya Pak Harto gitu ya. Yang word by wordnya itu sangat terukur, sangat tidak ada bunga-bunganya gitu. Sangat tertata, sangat rapi gitu. Karena itu tuntutan eranya gitu. Nah setelah Pak Harto jatuh masuk era reformasi, kita melihat ada tokoh-tokoh politik, presiden-presiden terutama, itu yang punya gaya lebih spontan gitu ya. Pak Habibie, terus Bu Mega, Gus Dur gitu ya. Yang melambangkan semangat zaman yang lepas dari otoritarian, post-otoritarian gitu. Nah kemudian setelah itu muncul lagi pesan-pesan yang lebih konsolidatif gitu ya. Ini ya seperti Bung Karno itu isunya pemersatuan, setelah itu adalah konsolidatif gitu. Jadi pesan-pesan kampanye yang lebih membuka peluang orang semuanya untuk terlibat, yang lebih konsolidatif lah, lebih mendorong orang untuk ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan negara gitu. Nah itu yang tampak dari pidato-pidatonya Pak SBY, dia memunculkan dirinya sebagai sosok yang smart gitu, sosok yang menjaga harmoni satu sama lain. Ya bahkan dalam pidatonya Pak SBY mengatakan terorisme aja harus dikelola gitu. Bukan dibasmi, bukan diberantas, tapi dikelola gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah fase di mana ada di Indonesia momen untuk melakukan penataan institusi demokrasi lagi gitu. Dari pidato-pidato dan gaya kepemimpinannya sangat terlihat gitu. Setelah Pak SBY ada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini agak bingung juga gue mendefinisikan bagaimana cara dia berpidato karena memang terus terang untuk kemampuan berpidato beliau tidak sebaik yang lain gitu. Ya karena bukan pidato lah yang menjadi kekuatan utamanya Pak Jokowi gitu. Tapi memang personality karena ini mencoba untuk menjawab situasi zaman digital yang sudah semakin terbuka.
Orang bisa akses pemimpinnya, orang bisa akses lihat kesehariannya. Keseharian bisa ditampilkan. Nah, jadi itulah eranya Pak Jokowi gitu. Era yang semakin terbuka. Nah, kemudian gue lihat surveinya kedai kopi ya, Hensat itu menarik juga. Bilang bahwa terjadi pergeseran bandul dari pemimpin yang merakyat menjadi pemimpin yang cerdas. Ini seperti apa nih nanti akan muncul nih? Apakah orang seperti gue bisa jadi pemimpin? Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.